Indonesia makin maju aja nih. Hari Senin kemarin, tepatnya pada tanggal 2 Oktober, Presiden Jokowi itu meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dinamai WUS di stasiun KJCB Halim, Jakarta Timur. Yang mana itu adalah kereta tercepat se-Asia Tenggara. Waduh, Intan pengen ngerasain. Tahu nggak guys, dalam proyek kereta cepat ini, Indonesia itu memilih Tiongkok sebagai partner kerjasamanya. Kenapa kok bukan Jepang ya yang merupakan pioneer dari kereta cepat? Taja ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Untuk kaos ini besok sudah close PO ya. Kalau teman-teman suka, segera di check out di Tokped sama Shopee yang linknya ada di deskripsi. Untuk bulan ini new release gambar Huang Chong, pemanah terbaik zaman 3 negara. Kalau teman-teman suka sama Samko, lengkap koleksinya Intan. Ada Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhelong, Liu Pu, 3 bersaudara, Cao Cao. Selain tokoh-tokoh Samko, ada juga tokoh-tokoh Tiongkok lainnya seperti Jin Se Huang, Kerasaktinya satu tim lengkap nih, sama ada Tong Samcong sama Patkainya, Jaksa Pao. Ada juga custom marga. Custom marga ini ada glow in the dark, ada juga warna emas, ada yang reflektif rainbow. Yuk segera di check out buat teman-teman yang nonton video ini setelah close PO, nggak usah khawatir. Tanggal 1 bulan depan bisa di check out lagi kok. Okay, let's start! Menurut majalah Tempo, kereta cepat Jakarta-Bandung ini itu semestinya sudah digagas sejak zaman SBY di tahun 2011. Pada saat itu pemerintah Indonesia mengajak kerjasama dengan JICA. JICA itu perusahaan internasional Jepang dengan jalur Jakarta-Surabaya. Estimasinya pada saat itu mengeluarkan dana sebesar 100 T. Pas era Jokowi, proyek ini diteruskan. Pada bulan April tahun 2015, Tiongkok sama Jepang itu sama-sama bersaing menawarkan proyek kereta cepat mereka untuk Indonesia. Perlombaan ini menurut The Jakarta Post menjadi bagian dari permainan politik dan ekonomi antara kedua negara tersebut untuk merebut pengaruh strategis di kawasan Asia Pasifik. At the end, Indonesia itu memilih Tiongkok sebagai partner kerjasamanya. Keputusan ini ngebikin Jepang itu shock. Jepang kecewa sampai Perdana Menterinya yaitu Yoshihide Suga itu mengungkapkan kekecewaannya dengan bilang dia sulit memahami pilihannya Indonesia. Lah kenapa ya kok Indonesia memilih Tiongkok? Tentu saja yang pertama karena penawaran keuangan yang lebih menguntungkan. Jadi Tiongkok itu menawarkan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah serta pembayaran yang lebih fleksibel dibanding yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi teknologi, kita bicara konteksnya tahun 2016 ya. Pada saat itu kereta cepat yang ada di Jepang itu Shinkansen Nozomi dengan kecepatan 300 km per jam. Sedangkan di Tiongkok itu sudah ada kereta cepat CR400 AVC yaitu Harmony dengan kecepatan 350 km per jam. Dari sini sudah kelihatan kalau teknologinya pada saat itu memang lebih majuan Tiongkok. Yang ketiga, Tiongkok ini ngasih harga murah ke Indonesia, ngasih pembayaran yang fleksibel kepada Indonesia. Karena Tiongkok ini kepengen meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok. Ya memang kerjasama ini memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Dalam jangka panjang ini dapat membuka peluang ekspor dan investasi bagi kedua negara. Setelah diskusi panjang nih ya antara Tiongkok dan Indonesia, akhirnya pada tanggal 16 Oktober 2015 dibentuklah perusahaan KCIC, Perusahaan Kereta Cepat Indonesia China. Dan perusahaan ini dibentuk sebagai patungan antara PT Pilar Sinergi BUMN atau PSBI sebanyak 60% dan perusahaan konsorsium asal China Beijing Yawan HSR Company Limited sebesar 40%. Mereka kemudian sepakat ngebikin proyek pertama mereka, yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung yang nantinya dinamai WUS. Intan bilang WUS saja ya guys ya, supaya lebih singkat daripada kereta cepat Jakarta-Bandung. WUS itu singkatan dari waktu hemat operasi optimal sistem hebat.
namanya bagus ya guys ya, logonya juga bagus. Gimana nggak bagus lah, wong ini logo didapat dari sayembara yang diikuti oleh perusahaan perkumpulan perusahaan desain grafis. Nah, rencananya kan sudah mateng nih ya. Setelah siap semuanya, akhirnya Presiden Jokowi itu mengeluarkan Perpres 107 tahun 2015. Yes, pokoknya intinya menyetujui pembangunan bus ini. Pada 21 Januari 2016, Jokowi itu meletakkan batu pertama di konstruksi kawasan perkebunan teh Walini milik PT PN 8. Pas itu diestimasikan ya pembiayaan proyek itu 70 T. Trek pertama yang ditetapkan itu trek Jakarta-Bandung dengan panjang 142,3 km. Proyek ini diproyeksikan akan menyerap 39.000 tenaga kerja saat proyek konstruksi atau saat pengerjaan ya, dan 20.000 tenaga kerja saat proses pembangunan TOD, dan 28.000 tenaga kerja setelah operasi. Untuk mendukung operasional, KCIC akan menghadirkan 11 set kereta cepat dengan 8 kereta per rangkaian. Ini guys, rencananya itu bakal dibuat rel kereta cepat juga dari Jakarta sampai Surabaya. Itu katanya loh ya, waktunya itu cuma 3,5 jam. Kalau 3,5 jam menurut Intan nih worth it banget loh, daripada pesawat ya kan, pesawat kan 1 jam. Itu pun harus nunggu bagasi. Habis nunggu bagasi, terus pesawat itu airportnya kan biasanya di luar kota itu ya. Dari luar kota ke pusat kota aja butuh waktu kira-kira 1 jaman. Jadi kalau kereta api 3,5 jam Jakarta Surabaya, menurut Intan itu ya lebih efisien kereta api dari segi waktu loh ya, nggak tahu biayanya, lebih efisien kereta cepat daripada pesawat. Tentu saja pembangunan bus ini tidak berjalan mulus ya guys ya, kendala itu ada, seperti contohnya pembebasan lahan. Dari Jakarta ke Bandung itu tidak semua orang yang punya lahan itu bisa enak untuk diajak nego, yang juaji itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pembengkakan biaya yang awalnya diprediksikan cuma 6,1 M USD membengkak jadi 8,6 M USD. Itu pun akhirnya sudah dipres-pres ya. Setelah dipres akhirnya ya udah bisa dihemat sampai keluar angka 8 M USD. Yang ketiga, pernah ya Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian PUPR itu sempat meminta penghentian sementara proyek KCIC pada tanggal 2 Maret 2020. Penghentian itu lumayan lama, 2 minggu, karena dianggap menyumbat saluran air di jalan tol Jakarta Cikampek dan Purwakarta Bandung Cileunyi. Dengan segala hambatan-hambatan ditambah COVID melanda, proyek kereta cepat yang mestinya prediksinya kelar tahun 2019 molor jadi tahun 2023, barusan minggu lalu diresmikan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kereta cepat Jakarta-Bandung WUS saya nyatakan dioperasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, bus resmi beroperasi pada 2 Oktober 2023 dan saat ini bus sudah bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Presiden Jokowi yang meresmikan bus kemarin. hadirin yang berbahagia, demikianlah peresmian kereta cepat Jakarta-Bandung Bus pada pagi hari ini telah selesai dilaksanakan. Tambahan info ya guys ya, sebelumnya Tiongkok itu juga pernah kerjasama sama Laos ngebikin kereta cepat dari Tiongkok ke Laos, dari kota Vientiane sampai kota Boten di perbatasan Laos Tiongkok, yang mana pada saat itu sebelum ada kereta cepat nih ya, Laos sama Tiongkok itu cuman bisa ditempuh pakai mobil, itu pun dalam waktu 15 jam. Setelah ada kereta, Laos sama Tiongkok itu cuman bisa ditempuh dalam waktu 4 jam. Efeknya apa? Banyak orang Tiongkok kepingin ke Laos, orang Laos juga banyak yang kepingin pelesiran ke Tiongkok, menambah devisa negara bagi kedua negara tersebut. Ini guys, keretanya Tiongkok Laos ini kecepatannya cuma 160 km per jam. Lebih hebat kita, punya kita 350 km per jam, lebih cepetan kita.
Poinnya apa sih Intan ngebahas kereta cepat Laos Tiongkok kayak gitu? Gini loh guys, kereta cepat di Laos sana itu sudah terbukti ya dapat meningkatkan devisa negara bagi kedua negara. Intan tahu banyak kontroversial, banyak orang yang nggak suka sama kereta cepat ini karena lo habis-habisin duit negara. 8M lo itu, 8M USD lo itu banyak banget cuman untuk kereta. Gini loh guys, teman-teman itu percaya saja sama pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia itu juga nggak bodoh gitu loh. Dia pasti kepengennya dengan adanya kereta cepat ini itu perekonomian Indonesia itu juga bisa terbantu, meningkatkan perekonomian Indonesia. Intan seneng banget sih ada kereta cepat di Indonesia ini, Kak. Kelihatan loh kalau kita itu negara yang maju, bukan negara yang terbelakang. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang mau diskusi atau berpendapat lain, silakan monggo coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.